Salam, salam kasih, damai, dan sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai, dan melindungi. Mari kita mulai kegiatan kita ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, kami bersyukur di hadapan-Mu, karya agung-Mu yang telah mempertemukan kami pada kesempatan ini. Berilah kami iman hidup, harapan yang kuat, dan cita yang ikhlas. Semoga segala perkataan yang akan kami lakukan dan juga segala perbuatan kami menyenangkan hati-Mu. Bimbinglah kami agar kami selalu dipimpin oleh kasih Kristus dan kami selalu dibimbing oleh Roh Kudus agar menjadi pribadi yang terus belajar untuk memperkuat pengetahuan iman kami, terutama pribadi lepas pribadi kami dalam menjadi mahasiswa di Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak ini. Semoga kami di kelas ini menjadi pribadi yang terus bertumbuh dalam mata kuliah sejarah gereja Indonesia ini, dan kami menjadi bijaksana dan menjadi pribadi yang selalu bertekun dalam iman akan kepercayaan kepada Yesus Kristus dalam gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Semua doa ini kami serahkan dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan beraja kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, terima kasih untuk kehadirannya. Ini kesempatan pertama kita menggunakan teknologi. Kita menggunakan Google Meet. Semoga di beberapa kesempatan yang akan datang, kita juga akan menggunakan Google Meet karena memang lebih efektif menggunakan ini dibanding kita menggunakan jam tambahan, karena kalian memiliki banyak sekali agenda kegiatan yang harus kalian laksanakan. Walaupun prestasi akademik itu penting, tetapi ada juga prestasi non-akademik yang juga kalian harus kejar. Baik, saya akan mereview apa yang telah saya sampaikan. Nanti saya akan memberikan hangout-nya pada kesempatan supaya kalian nanti pada kesempatan Meet mampu menjawabnya secara holistik dan secara terstruktur. Ya. Jadi menjawab sejarah gereja Indonesia itu tidak bisa kita hanya menggunakan katanya, tetapi kita harus menggunakan data dan fakta. Data itu sumber primer, fakta itu adalah elemen sumber yang berasal dari tulisan atau skrip yang didapatkan dari lembaga terpercaya. Nah, biasanya lembaga terpercaya itu bisa lembaga negara dan juga lembaga keagamaan yang internasional. Seperti lembaga di Vatikan misalnya. Itu pasti terpercaya, atau lembaga-lembaga penelitian internasional atau regional atau lokal yang memang menulis atau membuat tentang sejarah teristimewa yang kita akan pelajari. Kita lebih akan mengkhususkan belajar tentang sejarah gereja Katolik. Untuk sejarah gereja non-Katolik itu sebagai referensi saja, karena kita supaya memaksimalkan pengetahuan kita dan kita mampu menjawab tantangan tanda-tanda zaman tentang bagaimana misi Katolik itu masuk ke Nusantara. Nah, pada abad ke-16, misi Katolik pertama yang mencapai Indonesia dipimpin oleh biarawan Fransiskan, Jadi kalau beberapa kali saya sampaikan kepada kalian itu, misi Katolik itu sebenarnya sudah ada sebelum Franciscus Xaverius hadir ke Nusantara. Nah, jadi pada abad ke-14 itu sudah terjadi Itu misi Katolik pertama yang mencapai Indonesia dipimpin oleh biarawan Fransiskan Matiusi dari Italia namanya. Nah, jadi namanya Matiusi dari Italia. Dalam bukunya Travel of Prayer, Odoric of Pordenone, dia mengunjungi beberapa tempat Indonesia saat ini, Sumatera, Jawa, dan Banjarmasin di Kalimantan. Jadi dia mengunjungi itu antara 1318 dan 1330. Jadi sebagai misionaris itu ada observasi dulu dia. Tidak langsung dia menyebarkan agama, tetapi dia menulis yang namanya catatan-catatan bahwa di Nusantara itu bisa terjadi proses penginjilan karena memang orang-orangnya sudah beradab dan orang-orangnya memiliki yang namanya budaya dan juga pemahaman akan nilai-nilai
religiusitas. Nah, itu penting dicatat oleh kalian bahwa bagaimanapun ketika kita ingin menginjili atau pewartaan itu, kita harus memiliki yang namanya data. Itu yang saya katakan tadi, data. Ya, data itu sangat penting sekarang, ya. Atau data itu sangat penting, bukan hanya sekarang ya, dahulu kala juga sangat penting. Nah, dia diutus oleh Paus untuk melancarkan misi ke pedalaman Asia. Nah, jadi misi dari Matiwasi ini ya, itu diakibatkan oleh perutusan. Makanya menjadi orang Katolik itu, pertama itu adalah anugerah, yang kedua ya, kita dipanggil, yang ketiga kita diutus. Maka setiap kali kita misa, bagi yang misa Jumat pertama ya, semoga semuanya ikut misa Jumat pertama karena sudah bertugas kan hari ini. Nah, pada tahun 1318 ia berangkat dari Padua ya. Kita tahu nama Antonius dari Padua ya. Ada Santo Antonius dari Padua. Nah, ini berangkat ya, seorang Fransiskan yang bernama Matiwasi ini dari Padua. Pada tahun 1318 ia berangkat dari Padua menyeberangi Laut Hitam ke Persia. Nah, nanti kalian lihat di peta di mana Laut Hitam, dia lalu ke Persia dan kemudian ke Kalkuta. Nah, ini. Jadi dia berangkat itu mengapa mengikuti jalur ini? Karena jalur ini adalah jalur teraman dan merupakan jalur pelayaran yang normal pada zaman itu, karena pada zaman itu menggunakan arah mata angin. Ya. Jadi jangan berpikir dulu sudah ada mesin, belum. Ya. Jadi menyeberangi Laut Hitam ke Persia dan kemudian ke Kalkuta, Madras, dan Sri Lanka. Maka jangan heran, daerah-daerah seperti Kalkuta, Madras, dan Sri Lanka itu sudah mengenal ajaran iman Kristiani atau ajaran kekatolikan itu karena memang mereka lebih dulu ada pewartaan di sana. Dan di sana biasanya terjadi namanya tempat persinggahan para misionaris yang diutus dari Vatikan, karena itu merupakan tempat di mana mereka harus memasukkan kembali perbekalan, karena untuk berlayar itu membutuhkan perbekalan dan mereka tidak mungkin membawa perbekalan yang dari Eropa sana ya, dibawa itu sebanyak-banyaknya karena akan memberatkan yang namanya pelayaran mereka. Jadi diutus oleh Paus ya. Paus itu artinya adalah perwakilan Yesus Kristus di muka bumi ini. Jadi sebagai orang Katolik itu kita bersyukur bahwa ajaran Katolik itu adalah ajaran yang berasal dari Yesus Kristus, karena yang mendirikan gereja Katolik itu adalah Yesus Kristus. Nah, dari situ dia menuju ke Pulau Nicobar dan Sumatera ya. Mungkin sering ya, Pulau Nicobar itu di mana? Jadi dari situ dia menuju ke Pulau Nicobar dan Sumatera sebelum mengunjungi Jawa dan Banjarmasin. Jadi dia transit dulu begitu. Ya. Jadi dari Pulau Nicobar baru ke Sumatera, setelah itu nanti ke Jawa dan Banjarmasin. Kita tahu kalau peta itu antara Banjarmasin dan Jawa itu dekat ya. Lalu ia kembali ke Italia melalui jalur darat melalui Vietnam. Jadi Matiwasi ini ya, itu akhirnya melalui jalur darat. Maksudnya setelah dia berlayar itu, kalau melalui jalur darat itu kan lebih enak. Ya, melalui Vietnam, Cina, dan jalur sutra ke Eropa pada tahun 1330. Jadi panjang ini ya. Dari 1318 ke 1330 itu membutuhkan waktu 12 tahun. Bayangkan ya. 12 tahun di perjalanan. Kerajaan Jawa yang disebutnya dalam catatannya adalah Kerajaan Majapahit, Hindu, dan Buddha. Jadi ada perpaduan waktu itu. Jadi dia sudah sampai di Kerajaan Majapahit waktu itu. Misi ini adalah perintis. Jadi sebagai perintis itu memang karya misionaris itu harus ada perintisnya dulu. Nah, jadi misi ini adalah perintis memberikan gereja beberapa informasi tentang Asia. Jadi informasi tentang Asia itu dicatat, harus ada data-data, scientific approach, ya, pendekatan secara ya kan scientific. Scientific itu kan sebenarnya pendekatan secara faktual melalui prinsip-prinsip keilmuan dan melakukan observasi ilmiah ya, dengan mengunjungi daerah-daerah tertentu untuk daerah misi. Jadi jangan berpikir
Kalau misi di Nusantara itu dilakukan hanya ujuk-ujuk 10 tahun, 20 tahun, 50 tahun, tidak. Butuh ratusan tahun penyelidikannya. Jadi tidak sembarang ya melakukan penyebaran agama, atau lebih tepatnya adalah pewartaan iman atau penginjilan akan iman Yesus Kristus kepada masyarakat di Nusantara. Butuh data, dan data itu disimpan dengan cermat dan teliti, ya. Dikirimkan ke kepausan, dan di kepausan itu dicatat. Maka dari dahulu kala sampai sekarang, catatan-catatan saintifik itu, ya, catatan saintifik ini kan sesuatu catatan yang berdasarkan data dan faktual. Jadi sumber primernya dulu harus ada. Dan sumber primer itu tidak ujuk-ujuk langsung jadi. Contohnya misalnya, kalau kalian nanti menulis tentang gereja atau stasi kalian, atau gereja paroki atau gereja stasi kalian, itu belum langsung didirikan gereja dulu, tidak. Butuh waktu yang lama, ya. Kata lama itu bukan maksudnya butuh yang namanya rencana induk yang matang. Karena tidak mungkin melakukan penyebaran agama tanpa kematangan, ya, perencanaan. Jadi jelas ya. Jadi misi ini adalah misi perintis, memberikan gereja beberapa informasi tentang Asia. Saat itu gereja Katolik belum berdiri di wilayah tersebut. Jadi belum ada, ya. Karena ada agama mayoritas dengan agama Hindu dan Buddha sebagai agama mayoritas penduduk. Jadi tahun 1330 agama mayoritas yang ada di Nusantara itu adalah Hindu dan Buddha. Ya. Nah, ini berikutnya setelah misi perintis, ini baru yang disebut dengan misi utamanya. Pada abad ke-16, Portugis berlayar ke timur, ke Asia, dan akhirnya merebut Malaka pada tahun 1511. Ini membuka jalannya. Mereka datang untuk mencari rempah-rempah, tetapi misionaris Katolik segera tiba di wilayah tersebut. Nah, jadi yang saya ceritakan, ya, sebelum Santo Fransiskus Xaverius itu hadir, sudah ada misi yang diutus oleh Paus, yaitu, ya, Matthiosi tadi itu tahun 1330. Tetapi pada abad ke-16, bayangkan 1511 ke 1330 itu jedanya itu hampir, ya, kalau kita kurangi waktunya itu sekitar, ya, cukup lama, itu sekitar 100 ya 81 tahun, ya. 181 tahun. Bayangkan 181 tahun, ya. Tetapi catatan itu dipergunakan oleh, ya, Santo Fransiskus Xaverius, ya. Lalu karena akibat pencarian rempah-rempah itu, ya, Santo Fransiskus Xaverius yang menumpang. Ya, tibalah dia, ya, segera tiba di wilayah tersebut, terutama Santo Fransiskus Xaverius yang bekerja di Ambon, Ternate, dan Morotai, Halmahera. Jadi Ambon, Ternate, dan Morotai pada tahun 1546 sampai 1547.